orang koh itu juga penyebabnya karena ada banyak kolesterol dalam darah bisa, banyak penyebabnya bisa. Ya, saya sering kayak gitu lah. Kalau sudah ada lagi lah. Begini Pak ya, penyakit manusia di Indonesia beda dengan orang luar negeri. Kalau orang luar negeri yang saya obati, saya kasih harga mahal, dia bilang murah. Kalau orang Indonesia tidak, penyakitnya parah meminta obat semurah-murahnya tapi pengen sembuh. Tapi kalau memperbaiki mobil, rumah 100 juta, oke, besok saya transfer. Mobil berapa Pak? 3 juta. Dengan sombongnya untuk nyervis dirinya. Nah, pelit ya. Dia nyidang uang 1.000 rupiah. Sakit kepala bodrek yang harga 500 rupiah. Itulah manusia. Iya Pak. Oh iya, apalagi yang 1.000 itu kan. Ya itu manusia untuk dirinya Obat sendiri dia segala, pelit. obat segala penyakit. Iya. Untuk dirinya sendiri dia pelit. Ya. Tapi untuk duniawi yang tidak mendukung hidupnya hanya karena egonya, ya royal. Makanya saya selalu mengatakan kepada umat, berapa jeruk saya harus bayar, berapa sisanya, seikhlas Anda. Artinya apa? Ya berapa Anda ikhlas? Dari 100 juta di rekening Anda berapa ikhlas? Kalau ikhlasnya cuma 10 rupiah, silahkan, itu harga diri Anda. Tuhan yang tahu, leluhur Anda yang tahu. Ya, saya hanya menjalankan kita sebagai pelayan umat, melayani. Saya tidak peduli berapa orang itu misi sari ataupun tidak misi. Ya. Yang penting saya menanam karma baik. Walaupun saya tinggal di kos-kosan, saya tidak pernah melihat angka. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Karena saya tidak pernah punya medal kompetisi. Tidak pernah meminta-minta. Saya lebih baik makan nasi sama mie saja, tapi hasil nasi. Ya, jadi banyak pembelajaran yang bisa Anda ambil semuanya di sini. Mari sekarang kita belajar menghargai diri kita. Kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, baru kita berharga. Baru kita akan bisa. Bagi Anda sudah murahan. Itulah manusia. Kenapa saya ingin cepat-cepat punya pasraman? Karena saya ingin mendidik manusia-manusia salah asuh. Bapak orang tuanya salah mengasuh, Anda punya anak pasti sudah salah asuh lagi. Anaknya punya anak lagi udah salah plus salah, apa jadinya masalah. Makanya sekali harus diselamatkan. Gimana rencananya itu untuk bersama? Dimanapun nanti Tuhan memberikan. Oh belum, baru ini, baru rencana. Mimpi seorang juru balan hilir yang tidak punya warisan, yang baru habis dinolkan 7 kali baru mau ngirim. Ngirim sudah dari dulu, baru mau fokus mau bati. Oh dulu pernah di Pertamina kembali ke nol. Ya kembali ke nol. 7 kali saya ke Pertamina Pak. Baru saya mau fokus. 16 tahun saya manajer Pak. Di bar, di restoran, di night club. Saya juga seorang dosen. Jadi saya bukan Bali yang bodoh, Bali yang kosong. Saya tidak hanya. Kalau dibilang bodoh, saya manajer Pak. Itu aja beda ya. Saya ini Bali yang kosong, bukan Bali yang bodoh. Saya tidak pernah mengatakan diri saya bodoh. Kenapa? Karena harga diri saya sangat tinggi Pak. Ya. Harga diri saya sangat tinggi. Kalau kamu bisa menghargai diri sendiri. Ceritanya panjang ya Jero ya. Cari di Juru Balan Hilir di YouTube saya. Kisah hidup saya ada di sana sendiri. Ada di sini. Makanya kemarin ada banyak sih yang bilang, terus yang ketipu, bersyukurlah. Siapapun yang pernah ditipu, bersyukurlah. Yang pertama, orang yang menipumu sedang mengajarkanmu, dan orang yang menipumu sedang mengambil karma burukmu. Biarkan dia membersihkan dirimu. Nanti rezekimu akan menanti. Asal kamu ikhlas, asal kamu tidak dendam, asal kamu tidak emosi. Jadi yang selalu mengajarkan kepada umat.
kita semua saudara. Jika saat ini saudaramu yang satu salah langkah, biarkan saja. Jika kamu bisa menuntunnya, tuntun. Kalau tidak, biarkan alam yang menuntunnya. Biarkan dia mendapatkan buah atas karma. Tidak boleh. Kamu kena magic. Siapa? Orang mana? Gimana ciri-cirinya? Tidak boleh. Kalau ada orang yang menanam karma buruk, pasti karma buruknya tumbuh. Tetapi jika kamu dendam sama orang itu, emosi, sama dengan kamu menginjak bibitnya dia, artinya kamu menyelamatkan dia dan dia tidak kena karma. Sudah kamu injak bibitnya. Makanya semakin kamu ikhlas ditipu, semakin kamu tidak dendam, semakin cepatlah orang itu kena karma. Apalagi jika kamu ikut mendoakan, ya Tuhan ampunilah dosanya, semoga dia segera disadarkan. Itu sama dengan kamu ikut memupuk karma buruknya dia, dan akhirnya dia akan menerima buah karma yang gede. Jadi begitu. Makanya juru badan hilal dibilang gila, dibilang badan udu, yang hanya menjawab dan kata suksema astum kari. Semoga diberkati. Kan bingung orang, hadis sudah dekat kemana? Apa gunanya marah, Pak? Ya. Apa gunanya marah? Kalau ada gunanya marah, saya akan menjadi master marah. Kalau tidak ada gunanya, jangan. Benar nggak Bu ya? Kalau tidak ada gunanya, jangan. Gila. Makanya saya selalu mengatakan, ayo kita jalani hidup ini. Ayo kita nikmati hidup ini. Ayo kita selalu bersyukur. 3 pilar inilah yang membuat kita bahagia. Jangan uang dijadikan patokan. Karena kesenangannya hanya akan sebentar. Baru punya uang 10 juta. Kapak-kapang lah 10 juta Pak. Beneran nih saya sedong hidup bagaikan neraka. Kita alhamdulillah itu minggu depannya itu Beda cerita dengan orang yang tidak punya. Saya yang ke sana saya obati gratis. Beda cerita lagi. Tapi kalau dia lihat tuh bisa nggak datang? Bisa. Tapi begini, itu saya. Kenapa? Karena saya bukan balian bodoh. Ya intinya santai aja. Sama seperti tiang ayah ikhlas kan. Ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya. Bila kita halal. Sangat ikhlas tiang ayah. Walaupun saya dihargai ataupun tidak. Karena ada satu yang sangat menghargai saya, yaitu sang pencipta sendiri. Dan mensyukur orang-orang yang berobat ke sini. Mereka lah yang berterima kasih dan meminta maaf di saat keluarganya yang datang tidak bisa menghargai dia. Jadi intinya tiang bagaikan kuda Pak. Ke depan aja lurus. Saya tidak pernah tahu siapa yang sesali di sini siapa. Tidak tahu. Sudah istri. Karena beliau yang bawa pesan. Yang ya. Tetapi yang akan tahu dari proses pengobatannya. Ada yang dulu 3 kali pengobatan sembuh. Ternyata sesarnya jadi 500. Saya sampai marah, Pak, kenapa sesarnya kebantu? Karena saya ikhlas. 3 kali pengobatan sehari. Kenapa saya tahu 500? Karena saya waktu itu kebetulan dia pakai amplop dan dia aja pasiennya satu. Makanya tahu saya kan. Jadi di sini selain saya ada Tuhan dan ada Anda. Jadi 3 pilar inilah penentu kesembuhan Anda. Saya
saya sebagai pengayah, Anda yang bawa tipu Hindu. Kalau saya bilang jangan makan ini, jangan, tapi Anda melanggar, nah, kan kunci kesembuhannya ada di Anda juga. Sudah melanggar kan, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Nah, inilah sang penentu. Orang ini layak sudah dibebaskan. Kelayakannya beliau yang mengetahui, maha penentu. Makanya saya sering mengatakan, mudah-mudahan berjodoh, ayo kita sama-sama memohon. Kumat dulu, saya kumat. Kok bisa kumat? Makan apa? Marah saya. Dari rumahnya dia udah takut. Nanti Pak Jero tahu aja tadi. Pasti langsung Pak Jero nya tahu kayak kemarin tuh. Kenapa kau enggak buat ramuan? Buat saya. Tadi kau enggak buat paginya. Oh Pak Jero tahu katanya. Itu contohnya kan. Saya enggak tahu Pak, tapi mulut saya yang tahu. Siapa ada di mulut saya? Ada taksu, bukan saya yang tahu. Jadi beda Pak ya. Kalau di otak saya kosong Pak, ada apa-apa. Bener Pak, saya enggak tahu. Atur apa lagi Mas? Jalan. Ya. Karena kalau memberikan pencerahan itu yang sangat semangat Pak. Minimal 2 batang itu. Ya, karena pencerahan itu sangat menyehatkan jiwa-jiwa yang merana. Ada orang yang menipu, Kalau ada orang yang menipu, kita mengikhlaskan. Iya. Terus Ya, sekarang yang jadi pertanyaan saya, kalau kita nggak ikhlas, itu kan manusiawi. Satu. Yang kedua, gimana caranya untuk belajar ikhlas itu? bagaimana caranya belajar ikhlas? Itu mudah Pak. Lihatlah pohon. Lihat saja pohon mangga atau pohon jambu. Pohon jambu di saat dia berbunga, jutaan bunga. Kan gitu. Setiap hari berjatuhan bunganya itu. Akhirnya jadi calon buah. Calon buahnya pun banyak yang jatuh. Akhirnya jadi buah. Buah makan bisa dihitung dengan jari. Artinya begini, pahamilah tidak semua hal yang kamu anggap hakmu itu hanya sekedar menumpang lewat. Itu caranya. Jadi apapun yang akhirnya bisa kamu pegang, bisa kamu belanjakan, itulah rezeki kamu. Dan bagaimana caranya belajar ikhlas? Pahamilah bahwa bahkan tubuhmu ini bukan milikmu. Bahkan istrimu ini bukan milikmu. Dia hanya sesamamu yang terikat tali perkawinan. Tetapi kamu tidak punya hak untuk menyakitinya. Hanya memiliki kewajiban menafkahinya. Begitu. Bahkan tubuh kita ini bukan milik kita, tapi kita memiliki kewajiban merawat si tubuh yang menjadi mobilnya sang roh yang dipinjamkan oleh Tuhan. Paham? Paham ya? Jadi intinya adalah untuk belajar ikhlas itu kita harus paham sesuatu dulu. Setelah paham sesuatu baru kita bisa. Kalau memang belum ikhlas dalam arti kita untuk mendapatkan hak kita, itu juga wajib diperjuangkan. Cuman semua harus mengikuti standar yang berlaku di negara kita. Contoh, saya orangnya paling kontrol sekali. Saya orangnya paling hati-hati sekali. Saya manajer. Saya harus kontrol semua, segala perjanjian saya harus kontrol. Jika Anda berjanji lewat mulut saja, ya udah ikhlasin aja. Itu hasil kebodohanmu. Tapi kalau ada perjanjian di atas materai, itu bisa kamu perjuangkan. Kalau Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu apa-apa. Apa-apa gendong. artinya saya tidak berhak menantang siapapun Pak, karena saya yang dulu.
tidak pernah, cuma saya sering marah dan bahkan mengusir pasien yang tidak mau berarti. Kalau saya sudah tahu orang itu, saya kasih tahu sekali, 2 kali melanggar, sudah, saya tidak mau lagi mengobati Anda karena Anda tidak mau sembuh. Saya hanya akan memohonkan mereka yang ingin sembuh. Itu marahnya marah sayang tapi Pak, marah menyadari. Iya, orang-orang itu gimana caranya ada Pak? Saya bukan kasihan sama orangnya, tapi saya kasihan sama istri dan anak-anaknya. Itu loh. Saya begitu Pak. Dulu pernah sampai jadi istri bilang jangan jadi gitu loh. Orang itu harus dipikirkan biar sadar. Makan aja masih hidup cuma sekali. Ya kalau langsung mati, ya dia sudah semua nggak boleh juga. Akhirnya dia makan stroke, dia aja gini. Yang menderita siapa? Dia kan sudah pasti menderita, tapi yang lain ikut susah. Ikut ditinggal manusia, nggak ditinggal ngerepotin. Jadi begitu Pak, saya sering marah gitu, tapi marah karena sayang. Kalau saya bisnis Pak, oh iya ya enggak kenapa. Nanti kalau kumat sini lagi. Itu bisnis namanya. Benar nggak? Lebihnya sesaling. Teman nanti, ya udah ikhlasin aja. Minimal kamu tahu otak orang itu. Jangan dia dibenci, cukup dihindari saja. Paham ya? Kalau dia ngajak ke timur, maaf ya, selalu dengan sopan. Saya mau ke Barat gitu, mengambil kitab suci gitu aja. Ya, jangan pernah menanam bibit kebencian dalam diri. Hidup itu akan damai. Jika ada orang ngomong gini, bangsat anjing gini, makasih. Maka kamu akan bisa tidur nanti. Bangsat orang saya dibilang anjing, nggak tidur. Akhirnya kamu tersia sendiri, mukul nggak berani ada hukum kan gitu. Ikhlasin aja. Kalau saya begitu. Di Facebook saya dibilang balian bodoh. Apa balasan saya? Tinggi sukses, salam rahayu. Di Facebook lagi yang dimana saya punya 5.000 teman dibilang balian udu. Tahu balian udu? Balian yang tidak laku. Bahkan saya sampai bingung kapan saya cari libur, bahkan libur saya ngobati. Saking bingungnya saya antara ngayah dan juga jam istirahat. Kemarin saya harusnya libur, tapi ada pasien. Bagaimana? Namanya aja kita sebagai pelayan ya harus dilayani. Asal mau ada janji, urgent apa tidak, saya keluar apa tidak kan gitu. Selama saya ada di sini dan kondisi tubuh saya fit, pasti saya tangani. Gitu. Kadang hari Selasa itu saya pergunakan juga untuk mengobati orang-orang yang jauh. Pak Jero, bisa nggak datang ke rumah saya? Bisa. Di mana Denpasar? Berapa Pak Jero? 1 juta. Ada angkanya jelas.